Dan sesungguhnya para pemuda, mereka adalah para pengubah peradaban. Dan para pemuda pada hari ini, mereka adalah para penerus generasi yang akan datang. Maka dari itu, pentingnya kita untuk membangun generasi yang rabbani. Para saudaraku yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah banyak sekali masalah-masalah para pemuda, sehingga membuat kita merasa gelisah, merasa gundah, merasa cemas pada kondisi seperti ini. Baik dari buruknya akhlak, banyaknya pertengkaran, dan juga bodohnya ilmu agama, dan masih banyak sekali permasalahan dari kalangan pemuda. Dan yang terpenting, sebab-sebab kerusakan para pemuda adalah yang pertama adalah waktu kosong. Kenapa? Karena itu adalah penyakit yang akan membunuh akal dan pikiran kita dan akan membuat kita merasa malas dalam beraktivitas. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang buruk, dan ini banyak sekali terjadi dari kalangan para pemuda. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhaliluhu." Saudaraku, bagaimana kita ini untuk mencegah semua masalah ini? Para pemuda mereka adalah harapannya para umat. Siapa yang akan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini kalau bukan kita? Maka dari itu, umat ini membutuhkan jiwa-jiwa seorang pemuda yang akan mewujudkan generasi yang rabbani. Wahai para pemuda-pemuda negeri, sebagai para pemuda negeri, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi generasi yang rabbani. Itu dengan berbagai cara. Yang pertama, marilah kita tingkatkan kembali kecenderungan kita untuk beramal soleh. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Saudaraku, berusahalah untuk menjaga amal soleh apapun itu, walaupun amal soleh itu sangat sederhana, karena kita tidak mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya pada amalan tersebut. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan jangan pula kita menghitung-hitung amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita cari adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita berjuang supaya kita bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak salah, hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Dan yang selanjutnya, marilah kita tingkatkan kembali kemaksimalan kita dalam belajar dan menjaga amanah, dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak zikir? Karena dengan kita memperbanyak zikir, itu akan membuat hati kita terasa tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan yang terakhir, marilah kita tingkatkan kembali untuk memperbanyak tilawatil Quran. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, orang yang suka dan yang selalu membaca Al-Quran akan dipanggil dan dikatakan kepadanya, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha." Para saudaraku yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin. Semoga kita bisa menjadi seorang pemuda yang memiliki jiwa-jiwa untuk menjadi generasi yang rabbani dan meneruskan peran-peran kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sebelum saya tutup khutbah ini, ada Allah Ta'ala an yuhabbiba ilainal iman wa yuzayyinahu fi qulubina
wa yukarriha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wallahu walul hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.